Shalom saudara-saudara, apakah kita membutuhkan paus? Salve fratres. Bayangkan seseorang berkata, kita tidak butuh paus, Kristus saja sudah cukup. Ini terdengar praktis, bukan? Seolah-olah Kristus mengirim satu email spasial 2000 tahun lalu, dan sejak itu kita cukup membaca inboxnya tanpa perlu kurir apostolik, tradisi, atau struktur gereja apapun. Mengapa repot-repot ada uskup agung atau paus? Cukup unggah doa ke Instagram surga, bukan? Lalu mereka menambahkan, Alkitab tidak menyebut paus, hanya Yesus sebagai imam besar. Tepat sekali, Alkitab juga tidak menyebut GPS, tapi cobalah menjelajah tanpa peta. Tanpa paus, peta warisan apostolik lenyap, dan kita tersesat di labirin tafsir yang tak berujung. Beberapa protes lagi, paus cuma manusia, bisa sakit, bisa mati, mana layak jadi imam besar? Betul juga, mengapa memilih gembala yang bisa kelelahan, demam, atau pensiun? Bukankah lebih seru kalau gembala itu hologram abadi? Sayangnya, Kristus memilih manusia berdaging untuk memimpin, sehingga kita mendapat paus yang makan, tidur, dan juga mati. Tetapi juga diwarisi suksesi tak terputus dari Petrus. Kemudian muncul klaim nasionalistik, orang Indonesia, Argentina, atau Amerika, mana ada yang layak jadi imam besar? Seolah pemimpin universal harus dipilih berdasarkan paspor, bukan panggilan roh dan suara kolegial para kardinal. Bisa saja kita pakai undian, tangkap pola hoki di lapangan, tapi gereja memilih konklav, wakil seluruh dunia, bukan lotre acak. Akhirnya, semua sinisme Protestan tersebut menyoroti satu kebenaran. Kristus memang imam besar tunggal, tetapi ia menugaskan penerus rasuli, termasuk paus, untuk menuntun, menjaga, dan memelihara gerejanya sampai akhir zaman. Tanpa mereka, pengantin Kristus mudah tercerai-berai, peta kebenaran hilang, dan janji aku menyertai kamu senantiasa, Matius 28 ayat 20, sulit diwujudkan. Jadi Kristus cukup, tapi dia juga cukup bijaksana untuk memberikan kita gembala manusiawi demi kesetiaan dan persatuan umatnya. Imamatnya Yesus Kristus itu tidak akan beralih kepada orang lain, Ibrani 7 ayat 24. Nah, bayangkan kembali mereka yang menolak gagasan satu pemimpin universal, paus, seolah-olah gereja Kristus bisa dibiarkan longgar tanpa tali kendali. Mari kita buka sekilas sarasehan keras bagi mereka. Oh, kalian menolak satu pemimpin universal ya? Silahkan saja ya, Protestan. Yang pertama, nikmati puisi interpretasi Alkitab tak berujung. Setiap orang jadi paus untuk dirinya sendiri. Hasilnya, sekelompok pengkhotbah solo. Satu menekankan keselamatan oleh iman, yang lain oleh perbuatan, yang lain lagi oleh pengalaman mistik. Persatuan, hancur mina, hancur berantakan. Yang kedua, saksikan ledakan denominasi. Dari ribuan gereja kecil sampai jutaan aliran mikro. Semua klaim kebenaran saya yang paling otentik. Selamat datang di zaman Babel 2.0. Yang ketiga, jangan heran bila otoritas moral memudar. Siapa yang menegur ajaran sesat kalau tidak ada garda depan apostolik? Masing-masing tukang khotbah jadi raja dalam negerinya sendiri. Tak ada pengadilan ilahi yang diwakili. Dan yang keempat, akhirnya umat terombang-ambing, bingung kepada siapa mengadu, siapa yang pegang peta rohani, siapa yang punya kunci Petrus. Rohani bisa-bisa lupa bab iman dan lompat ke arus baru setiap minggu, bukan? Good job Protestantisme. Masih mau menolak satu pemimpin universal? Saudara-saudariku, mereka ingin Kristus saja cukup. Baiklah, Kristus cukup untuk menyelamatkan jiwa, tetapi dia juga cukup realistis untuk memberikan gerejanya fondasi otoritas. 1 Petrus, 1 takhta Roma, 1 gembala universal. Tolak itu, bersiaplah melihat murid-muridnya tercerai-berai, kehilangan kompas kebenaran, dan akhirnya tenggelam dalam kebingungan teologis tanpa ujung.
Itulah konsekuensi logis menolak paus. Bukan soal ego manusia, melainkan jaminan persatuan, otoritas, dan pemeliharaan gereja hingga Kristus kembali. Tanpa itu, solo Kristus segera berubah menjadi Kristus siapa dan iman apa dalam keributan tak ada habisnya. Segera berhenti menjadi Protestan. Bikin kacau saja.